kemudian mengucapkan salam kepada syuhada Uhud yang berada di depan kita ini, seraya kita mengharapkan barokah, dan juga kita mengharapkan semoga kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kita bersama para syuhada Uhud. Dan tentunya nantinya Gunung Uhud ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Bunda Imil. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini saya alhamdulillah bisa ziarah ke Jabal Uhud ya, ke Sayyidina Hamzah bersama Yulia, ini panitia dari UMH Travel ya. Masya Allah, tabarakallah, kita ketemu alhamdulillah lagi di sini karena Yulia ini kediamannya di Mekah, sedangkan saya di Jeddah. Jadi kalau lagi bareng UMH Travel begini pasti ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan video-video ini jangan lupa di like, subscribe, komen dan share agar Bunda Imil tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Terus sahabat, ikuti terus ya bagaimana ziarahan di Jabal Uhud. Nah sahabat, Masya Allah tabarakallah, ini situasi dan kondisi di Jabal Uhud. Masya Allah ramai banget. Selain jemaah UMH yang 3 bis, ternyata ada jemaah-jemaah yang dari lainnya ya Allah. Masya Allah tabarakallah tuh padat ya. Masya Allah, bertepatan sekarang dan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Masya Allah tabarakallah, banyak banget orang yang datangan berziarah ke Madinah Munawwarah. Masya Allah tabarakallah. Ini gelang masal, ini gelang masal. Bapak Ibu sekalian, atau di belakang saya ini adalah syuhada Uhud, yang mana di sini disemayamkan kurang lebih 70 syuhada, dan diantaranya yang dimakamkan tersebut adalah paman baginda besar Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hamzah ibni Abdul Muttalib. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dulu di sini menjadi peristiwa besar yang mana terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy Mekah, yang mana jumlah dari kaum muslimin tersebut kurang lebih dari 1000 orang. 1000 orang, sedangkan jumlah dari kaum muslimin yaitu kurang lebih 3000 orang. Akan tetapi sebelum terjadinya peperangan di sini, Rasulullah terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi di mana tempat-tempat yang strategis untuk bisa membunuh para musuh dari kafir Quraisy. Dan sebelum terjadinya peperangan, yang awal mulanya jumlah daripada kaum muslimin kurang lebih 1000 orang, akan tetapi 300 di antaranya berkhianat kepada Rasulullah SAW, yang mana sisa dari 1000 tersebut dikurangi 300, kurang lebih 700 Bapak Ibu. Dan pesan Rasulullah, ya kita singkat saja di sini, pesan Rasulullah kepada para pejuang, ya pada para pejuang tersebut, pesan Rasulullah, ya Rasulullah sendiri menempatkan pemanah di atas Jabal Rummat, ya pasukan pemanah di atas Jabal Rummat, bukit yang kecil di belakang Bapak Ibu sekalian. Di sana namanya Jabal Rummat. Di situ Rasulullah menempatkan 50 orang para pemanah. Sedangkan Rasulullah sendiri posisinya berada di sini Bapak Ibu. Rasulullah sendiri berada di sini bersama Sayyidina Abu Bakar dan ditemani oleh Sayyidina Umar dan Osman. Dan Bapak Ibu sekalian, akan tetapi dari kaum kafir sendiri dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid di situ sudah melihat kelemahan dari orang Islam, yang mana orang Islam ini sudah kelihatan tergiur dengan harta-harta yang dibawa oleh orang kafir Quraisy tersebut Bapak Ibu. Dan kemudian Khalid bin Walid ini mundur ke belakang. Kita singkat saja di sini ya. Kemudian Khalid bin Walid ini memukul mundur ya, menarik semua pasukannya, ya disuruh mundur ke belakang, seraya tujuannya untuk menyerang balik.
Kemudian Khalid bin Walid memutari Jabal Uhud yang seluasnya kurang lebih 7 km ini. Seperti halnya kita tadi yang berada di Lampis, berapa lamanya kita mengelilingi Jabal Uhud? Bayangkan kalau itu jalan kaki, berapa lamanya Bapak Ibu? Subhanallah. Dan Khalid bin Walid mengelilingi Jabal Uhud dan menguasai atau memanah para kaum muslimin dari belakang. Dan kaum kafir sendiri menguasai tempat pemanahnya kaum muslimin yang berada di Jabal Rumat tersebut. Otomatis kaum kafir ini bisa membunuh satu persatu dari atas kaum muslimin. Dan awal mulanya peperangan tersebut dimenangi oleh kaum muslimin. Akan tetapi 300 diantaranya yang berkhianat kepada Rasulullah SAW, dan sehingga peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum kafir. Dan ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, Rasulullah naik ke atas Jabal Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan sisa-sisa pasukan yang masih hidup. Semuanya naik ke atas Jabal Uhud. Dan di atas Jabal Uhud ini Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar, Jabal Uhud ini bergetar sedemikian. Guncangan yang sangat dahsyat. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabal Uhud, "Ya Uhud, uhibbuna wa uhibbuhu." Saya mencintaimu dan kamu mencintaiku. Kata Rasulullah. Dan di atasmu ini ada orang yang siddiq. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu dibenarkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mendapat julukan As-Siddiq. Dan setelah itu getaran Jabal Uhud ini berhenti, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ratusan tahun lamanya di Jabal Uhud ini mengalami banjir, sehingga Jabal Uhud ini tenggelam. Banjir yang luar biasa, sehingga Jabal Uhud ini tenggelam. Dan syuhada Uhud sebanyak 70 orang ini keluar. Bahkan semuanya di sini keluar dan tidak ada yang bisa dibedakan di sini, Bapak Ibu. Kecuali di antaranya adalah Sayyidina Hamzah. Kenapa bisa diketahui ini Sayyidina Hamzah? Karena di situ bekas yang dibunuh oleh Wahsy atau suruhan Hindun, ya, yang dibelah dadanya, yang dijahit sendiri oleh Rasulullah SAW. Di situ kelihatan kalau ini adalah Sayyidina Hamzah. Makanya diberi batu nisan, tapi tidak ada namanya. Bukan seperti di Indonesia, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah, semoga lain waktu, lain kesempatan kita diberikan umur yang barokah, yang panjang, sehingga kita bisa menziarah ke Maqbarah Syuhada Uhud ini kembali, Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Dan kita diberikan rizki oleh Allah sehingga kita bisa berangkat lagi menunaikan ziarah ke Maqbarah Rasulullah dan Maqbarah Syuhada Uhud. Amin Allahumma amin. Dan sebelum kita tutup di sini, Bapak Ibu, mari kita tawassul dan kirimkan Fatihah, kemudian mengucapkan salam kepada syuhada Uhud yang berada di depan kita ini, seraya kita mengharapkan barokah, dan juga kita mengharapkan semoga kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kita bersama para syuhada Uhud. Dan tentunya nantinya Gunung Uhud ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Amin. 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 يا ربي احنا نسألك عزيز لا يقدر عيد الصرافة ولك عياد الصرافة ولك الأرض علينا فجبل بك الملك الملك الموت. اللهم بحق ذاتك يا الله، يا ذاتك يا الله، يا ذاتك يا الله، والمسلمين والمسلمات يا الله. آمين يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jemaah, antusias para jemaah, Masya Allah, tabarakallah, hari ini banyak banget ya, bukan hanya dari travel UMH, tapi dari travel yang lain juga banyak, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang dari travel UMH ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini Hildan.
Mana babanya Hildan? Ayo Pak. Ini yang jamaah dari Travel UM. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini jamaah dari UMH Travel ya, Masya Allah, tabarakallah. 3 bis ya, Masya Allah, banyak banget. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Udah. Masya Allah. Ini bukan hanya dari UMH Travel ya, tapi travel yang lain, Masya Allah, jamaah itu banyak bis yang banyaknya. Masya Allah, tabarakallah. Sobat sekalian, terima kasih buat para subscribernya dari Bunda Emil yang telah mengikuti perjalanan Bunda Emil sampai saat ini. Dan kiranya saya mau keliling Bunda Emil, kiranya saya cukupkan di sini dulu. Insya Allah kita jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa dukungannya buat channel Bunda Emil. Dukung selalu dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman agar channel Bunda Emil bisa berkembang. Gimana yang ya? Oke, dari Jabal Uhud Madinah Al-Munawwarah, saya bersama Bunda Emil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.